Nilai tukar lemah harapannya ekspor meningkat, M1-nya naik. Nah, dari uji korelasi yang dinamis begitu, ternyata tidak terjadi. Soalnya orang yang eksportirnya sendiri, tidak yakin. Bahasa tegasnya, tidak percaya ke rupiah. Tidak percaya ke rupiah. Tidak percaya ke rupiah, dia juga tidak percaya menyimpan uangnya di sini. Meskipun komoditas yang dikatakan tadi naik, segala macam naik, tapi terhadap cadangan devisa, tambahannya tidak terjadi. Devisa kita sebagian besar dari hutang. Nah, angka terbesar itu sekarang intinya adalah dari SBN. Ketika surat utang negara ini bertambah, Anda bertambah penyerapan, tapi kemudian belanjanya ke IKN, nggak pernah ditanya. Seolah-olah di ruang senyap, IKN ini adalah kebutuhan strategik yang tidak perlu kita perdebatkan. Operasi merah putih, ada makan bergizi gratis. Dan ternyata pas dalam waktu berjalan kita mengalami apa yang dialami Meksiko tahun 80, kita akan jauh lebih sulit mengatasi keadaan ini. Jadi maksud saya, ini kan memang nasi sudah jadi bubur. Gimana caranya bubur ini enak kita makan? Mungkin saya ingin menekankan bahwa kenapa hari belakangan ini, sebenarnya kan gini, rupiah itu anomalinya sejak 28 Februari 2025. Hampir 12. Kalau kita ngomong di global itu terjadi rebalancing portofolio itu dari November gitu. Jadi bukan baru sekarang, jadi November itu rata-rata di saham itu average sell, jadi dijual ke bawah. Nah, mungkin tadi seperti juga dari Prof. Telisa, intinya adalah sebetulnya cash in. Jadi artinya kalau sekarang saya beli portofolio saham dimanapun dari mulai awal tahun, maka kan saya harus memberikan kembalian dana saya ke orang-orang yang menyimpankan dananya di saya. Entah itu dengan model reksadana seperti negara kita. Kalau di negara kita kan reksadana saham, reksadana campuran, atau di negara-negara maju kayak Amerika Serikat yang sifatnya hedge fund. Kan kalau hedge fund kan dia taruh dananya, investasinya gimana terserah. Tapi yang jelas di akhir tahun ada hasil return yang dibagi sekitar 15-20 punya haknya hedge fund, sisanya punya investor. Jadi artinya bahwa pada saat di November itu dilakukanlah yang namanya cash in untuk kebutuhan memberikan return. Ya, nah artinya kalau kita lihat dari Maret 2024, saham di banyak negara itu naik ke atas. Dia kemudian turun. Jadi Mas Awalil gampangnya, misalnya dulu ya, indeks kita katakan aja 100 di Maret. Asing ini beli terus di saham kita. Maka indeks kita akan naik ke 150. Nah, di sini kan saya punya nilai angka average buy saya berapa. Nah, average buy saya katakan aja 130 lah. Kan ada yang saya beli di 100, ada yang saya beli di 150. Nah, ketika saya beli di 130 ini, karena saya datang dari asing, ada juga yang sifatnya, yang bahasa Prof. Telisa tadi, yang tidak ceteris paribusnya. Jadi kalau dulu kan kita selalu menganggap bahwa aspeknya itu fundamental terkait dengan kondisi ekonomi dan sebagainya. Tapi ada juga kepentingan portofolio. Kepentingan portofolio ya. Nah, jadi ketika saya beli di saham, saya menukarkan US dollar berapa terhadap rupiah. Jadi yang harus dihitung bukan dari sudut pandang, misalnya kalau saya jual 150, misalnya orang banyak tanya nih Mas Awalil, kalau saya jual 150 ke bawah, berarti saya rugi dong, jual terus. Tidak akan terjadi seperti itu ketika saya konversikan. Dulu belinya di average buy 130 itu berapa dolar? Gitu loh. Ini faktor penekan rupiah. Berapa dolar? Begitu saya jual 150, meskipun dari sahamnya mungkin saya rugi, tapi ketika dikonversi ke nilai tukar, maka sebetulnya saya cash in, untung. Jadi ini yang sebetulnya mungkin yang mengakibatkan kenapa yang namanya faktor ketidakpastian, faktor persepsi bisa mengganggu persoalan fundamental. Jadi kan gampangnya Mas Awalil, kalau yang namanya pasar portofolio itu range-nya hanya sama dengan inflasi global, ya itu namanya sebetulnya dunia dalam kondisi stabil. Tapi kalau misalnya range-nya keluar dari angka inflasi global, sebetulnya tanda-tanda dunia tidak pasti di mata pengelola dana.
pengelola dana triliunan dolar. Pengelola dana. Jadi di mata pengelola dana, sebetulnya dunia ini tengah tidak pasti, maka saya harus punya pendapatan di sektor keuangan melebihi angka inflasinya. Ya. Jadi kalau kembali ke teori yang dikatakan Prof. Talisa tadi, sebetulnya yang dikatakan pasar keuangan yang wajar, teratur dan efisien, ketika angka keuntungan volatilitasnya tidak lebih besar dari angka inflasi. Ya. Jadi artinya secara fundamental orang hanya mengkompensasi inflasi. Tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan berlebihan di atas inflasinya. Tapi kalau misalnya angkanya sudah lebih besar dari inflasi, berarti ada yang namanya faktor spekulasi berlebihan. Nah, spekulasi berlebihan ini sebetulnya diatur di tata kelola pasar modal. Dia tidak akan bisa lewat lebih besar dari sisi itu kalau tidak ada informasi yang mendukung. Inilah yang namanya tadi yang dikatakan Mas Wija juga Prof. Talisa terkait dengan persepsi. Jadi forward lookingnya gitu masalahnya. Jadi ketika forward lookingnya misalnya mengatakan bahwa ke depan situasi ini sangat tidak pasti, maka otoritas pasar keuangan di negara manapun harus melepaskan itu. Jadi Mas Awalil, di Undang-Undang Pasar Modal Semua Negara itu mengatur tentang kriteria wajar, teratur, dan efisien terhadap harga. Wajar, teratur, dan efisien. Apa pilar utamanya? Kalau ada informasi yang mendukung, itu memang dianggap transparan bahasa Mas Wija tadi. Artinya harga terbentuk lewat proses yang teratur, lewat proses yang efisien, informasi dan wajar. Artinya tidak ada hak untuk melakukan intervensi. Intervensi dalam artian bahwa ini ada spekulasi berlebihan. Ini yang tadi dikatakan oleh Mas Wija, nilai tukar dianggap sebagai shock breaker. Jadi dia akan juga supaya tidak mengatur kaku. Tadi tingkat itu tadi. Yang menganut modelnya adalah rejim capital control, devisa tetap seperti Cina, dia tidak mengenal shock breaker. Dia mengenalnya dia patok gitu. Seperti juga kita waktu dulu 98 di PEC ya. Di PEC. Nah, di PEC ini akan sangat ketergantungan apa? Artinya bahwa yang namanya bank sentralnya mampu menjadi bandarnya. Dia penuhi kebutuhan. Dia penuhi. Jadi sebetulnya apa yang sekarang terjadi terhadap Cina juga, orang mesti lihat. Cina membiayai industrinya yang macam-macam ini, sampai segala macam ini. Itu kan sebetulnya karena Cina berhasil mempertahankan currency in circulation yang M1-nya itu tetap di Cina dengan prinsip devisa hasil ekspor itu. Jadi artinya semua orang yang buat usaha di Cina, uangnya ada di perbankan Cina. Karena DHE-nya diatur oleh harus di perbankan Cina, ini kan yang menyalur menjadi kredit. Ya kan, dari sisi ininya. Tapi sekarang kita bayangkan nggak, kalau Cina misalnya sekarang kehilangan konsumen industrinya, maka Cina juga akan terjadi gagal bayar kredit seperti yang dialami kita 98. Jadi maksud saya, orang ini kadang-kadang juga lagi gumun ngelihat Cina. Tapi Cina juga sebetulnya memiliki persoalan sendiri juga. Ancaman yang sama seriusnya sama Amerika Serikat. Jadi kalau saya kalau orang berkelahi gila-gilaan memang sama-sama. Coba bayangin Amerika Serikat itu GDP terbesar dunia. GDP terbesar keduanya adalah Cina. Yang paling besar menyerap barang-barang Cina itu juga Amerika Serikat. Kalau benar-benar terjadi nih, Amerika Serikat benar-benar gak masukin barang Cina, betul orang bilang bahwa orang Amerika Serikat ada kesulitan, tapi Cina juga kesulitan. Seberapa besar daya tahan dia, devisa ekspor dia ya? Devisa ekspor dia. Ya kita kan lagi bisa caranya devisa. Cina ini kan rejim yang dagang devisanya benar-benar dikumpulin. Kalau dia ekspornya terkendala ya berarti ini terkuras. Begitu misalnya 1 bulan keluarin devisa ekspornya, untuk 2 bulan mengendalikan tadi ya. Nah, apa yang terjadi di Indonesia tahun 98 sekali nggak bisa lagi untuk menopang. Begitu lepasnya langsung 16.000 dulu, dari 2.000 ke 16.000. Jadi saya ingin juga kita fair. Tidak ada yang sempurna sebetulnya. Rejim devisa tetap yang pernah kita terapkan dan juga yang diterapkan oleh Cina, satu menuntut kedisiplinan yang tinggi, kedua juga menuntut yang namanya pendapatan sektorial juga terus bertumbuh. Karena dibiayainya dari kredit.
Nah, di mana ini sudah tidak tercapai, maka yang namanya shock breaker dikatakan oleh Mas Wijaya tadi patah, dan sekalinya patah langsung kolaps. Krisis ya. Satu sisi dengan model shock breaker kayak kita, rupiahnya terus pelan tapi pasti dari 10.000 ke keseimbangan baru 11.000 sampai hari ini keseimbangannya ada di 16.800. Tapi seperti yang dikatakan Mas Wijaya tadi, dia selalu mengikuti dalam ritme pasar itu sendiri. Jadi tidak akan ada misalnya tahu-tahu terjadi gagal bayar yang mengakibatkan sebetulnya jadi kaget juga terhadap nilai tukar kita. Nah, itu kelebihannya ya, pola ini ya. Nah, sekarang saya ingin lihat dari segi praktisnya. Ada pandangan berbeda, Mas Awalil, antara masyarakat dengan otoritas, dalam ini Bank Indonesia. Bank Indonesia selalu mengatakan rupiah nggak ada masalah sesuai dengan fundamentalnya. Apa yang dia maksud? Dia tuh sudah menjaga volatility-nya. Jadi dia memberikan ruang sebetulnya. Kalau sekarang yang mengelola portofolio ingin ada keseimbangan baru rupiah ke 16.800, oke di 16.800. Tapi setelah ini stop ya. Makanya sekarang cenderung tenang di 16.800. Nah ini udah keseimbangan baru. Kalau Bank Indonesia ngelihat, kalau 16.800 ini besok masih bergerak plus minus sama dengan suku bunga SRBI dia ataupun yield soon kita di 6-7%, sebenarnya nggak ada apa-apa secara fundamental. Itu cara ngelihatnya. Iya. Dari sisi pandang Manageable lah ya. Manageable. Tapi masyarakat yang ngelihat, rupiahnya 16 karena gini, ada perbedaan. Rumah sepanjang sejarah melihatnya begitu. Otoritasnya ngelihat dari volatilitas dari shockbreakernya yang tidak akan patah tadi. Masyarakat dari nominalnya. Masyarakat ngelihatnya dari number. Nah, menurut saya ini memang kekurangannya tidak ada literasi yang cukup. Iya. Kedua, traumatis 98. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang mau mengatakan situasi hari ini beda dengan 98, itu beberapa kali dikatakan oleh Gubernur BI Pak Peri. Iya. Tapi kalau kita lihat misalnya di medsos semua orang, waduh ini udah angkanya kan 98. Lebih 98. Karena menurut saya Gubernur BI tidak cukup memberikan kuliah umum kepada berarti kita ini membantu dong. Mas Yanuar, berarti forum-forum kita ini membantu menjelaskan. Jadi tidak cukup menjelaskan bahwa sebetulnya yang dimaksud itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Teresa dari segi akademik, behavior 98 dengan behavior sekarang itu berbeda. Berbeda juga dalam cara kita mengelola devisa. Ini yang tidak dijelaskan gitu. Jadi orang yang masih dalam persepsi di sini, melihat persepsi ke sini, BI-nya ngomong ke sini, dia juga nggak nyambung gitu. Boleh. Nah ini yang kemudian mengakibatkan Mas Awalil persepsi berlebih lagi. Orang kemudian rame-rame lah beli lagi dolar, menambah tekanan terhadap. Jadi persepsi. Jadi persepsi. Satu, saya pernah menguji 3 persamaan sekaligus ya. Jadi pertama saya ngelihat faktor BI rate, ya. BI rate yang efektif berdasarkan teori, dia tidak akan menimbulkan ekses likuiditas. Artinya ekses likuiditasnya itu, gini loh, seperti di Cina, Mas Walil, saya kasih gambarannya. Cina punya yang namanya rate bank sentral, nggak pernah rendah, Mas Walil. Nggak pernah rendah, 6%, 7%. Tapi kenapa Cina bisa membiayai kredit dan pembangunan seagresif ini? Karena Cina berhasil menanamkan ini semua efektif di M1-nya. Tidak ada ekses likuiditas. Jadi begitu Mas Awalil dikasih di Cina, bunga bank sentralnya 6%, depositonya 7%, Mas Awalil sebagai orang yang punya duit di tabungan, tidak pernah melarikan uangnya dari tabungan. Sudah cukup dengan itu. Sudah cukup dengan 7%. Ya, orang juga ada yang berpendapat karena sistem politiknya, sistem politiknya yang otoriter. Tapi menurut saya, inilah rejim devisa kontrol. Harus konsisten. Konsisten. Jadi M1-nya, kalau saya lihat ada pernah Jakma ngomong di komunitas investor Amerika Serikat, dia bilang bedanya kami orang Cina dengan kalian orang Amerika, kami kalau punya uang karena biasa hidup susah, kami menabung. Itu kata Jakma nih, bukan kata saya. Nah, bedanya dengan kalian orang Amerika, kalau punya uang, kalian kemudian spending. Jalan-jalan. Jadi dia bilang, yang membedakan kami dengan Anda hari ini, kata Jakma di komunitas investor Amerika Serikat, karena kami itu nggak menabung, dan tabungan inilah yang kami pakai untuk saat ini. Nah, tapi Jakma juga kan sekarang artinya orang kayak dia percaya kepada perbankannya,
Iya. Ya kan? Dapat untung 7%, dia simpan di bank, dia juga tidak ingin yang lain-lain. Iya. Nah, Mas Awalil, dari sisi ini berarti ekspor yang dilakukan Cina itu juga erat kaitannya dengan penambahan M1. Impor yang dilakukan oleh Cina itu erat kaitannya dengan M1 juga. Kalau ekspor lebih besar dari impor, berarti M1-nya bertambah. Ya. Nah, kita lihat di kita. Saya lakukan riset dari 2002 sampai 2014. Ternyata Mas Awalil, kita punya korelasi BI rate, punya korelasi dalam menjaga yang namanya nilai tukar, kurs penutupannya. Jadi kalau hari ini 19.800 itu BI rate berpengaruh. Jadi kalau BI rate dia naik, maka dia akan menurunkan nilai tukar. Itu korelasi long termnya seperti itu. Long termnya, ya. Tapi ketika terjadi volatilitas yang tinggi, misalnya 2008 ada crash, 2011 ada tapering off the Fed dan sebagainya, volatilitasnya tinggi. Begitu saat volatilitas tinggi itu, sebetulnya BI lebih menjaga yang namanya M1-nya tidak crowding out, tidak keluar. Nah, ada satu momen ya, BI di tahun 2005 dia populis. 2006 atau 2007, 2006 kayaknya. Dia populis menurunkan BI rate meskipun BI rate harus naik. Tujuannya agar seperti yang sekarang terjadi di Vietnam, bahwa pelemahan nilai tukar kita mendorong ekspor kita. Karena pada waktu itu Cina juga lagi terus impor batu bara. Makanya kan kita waktu itu luar biasa. Iya, benar, booming lah. Booming. Makanya orang kaya baru kita juga banyak akibat batu bara itu. Nah, BI melakukan exercise di tahun 2006-2007. Dia tidak menjaga nilai tukar. Dia sengaja BI rate-nya untuk turun lah. Artinya nilai tukar lemah, harapannya ekspor meningkat, M1-nya naik. Nah, dari uji korelasi yang dinamis seperti itu, ternyata tidak terjadi soalnya. Itulah kenapa kemudian BI mengatakan untuk meminta devisa hasil ekspor ditaruh 6 bulan. Yang kemarin oleh Prabowo malah diperluas. Itu alasannya. Jadi alasannya sebetulnya kita ini orang yang eksportirnya sendiri, bahasa tegasnya tidak percaya ke rupiah. Tidak percaya ke rupiah. Dia juga tidak percaya menyimpan uangnya di sini. Kurang lebihnya tuh begitu masalahnya. Kurang lebihnya itu tidak mau bawa semuanya. Nah, sekarang apa kaitan dengan pertanyaan Mas Awalil tadi soal cadangan devisa? Karena perilaku ini inherent behavior yang dikatakan oleh Prof. Telisa tadi, maka cadangan devisa kita tidak cukup ditopang oleh ekspor kita itu sendiri. Meskipun komoditas yang dikatakan tadi naik, segala macam naik, tapi terhadap cadangan devisa pertambahannya tidak signifikan. Pertambahannya tidak terjadi. Ditarik keluar. Nah, kemudian kan di 2008 BI itu mengatakan, udahlah kalau gini ceritanya, BI rate melalui instrumen SBI-nya dijadikan instrumen investasi portofolio oleh perbankan, malah menghambat kredit, maka BI bilang lebih baik diganti oleh SUN, Surat Utang Negara Komersil, SBN. Jadi di 2008 kita memperdagangkan SBN komersil sebagai juga alat moneter ya. Alat moneter. BI juga kemudian mengenalkan operasi moneter berubah menjadi berbasis kepada SBN pemerintah. Nah, Mas Awalil, perubahan sejak 2008 ini, diferensiasi yang tadi dikatakan Prof. Telisa, suku bunga antara kita dengan Amerika dengan negara lain sudah tidak jadi isu. Jadi ketika dulu kita instrumennya ke SBI, yang namanya diferensiasi suku bunga itu isu. Ya dijaga 250 minimal. Ya, jadi M1 kita, M1 kita itu akan terjadi crowding out begitu kita melepaskan yang namanya jarak psikologis interest rate. Nah, sejak 2008 tidak terjadi. Apa yang mengkompensasinya? Yang mengkompensasinya yieldnya surat utang kita. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi Prof. Telisa lihat di uang beredarnya, di M2-nya, topangan M1 kita tidak cukup menjadi driver tumbuhnya M2. Beda sama Cina. Cina itu sekarang menjadi negara, Mas Awalil, yang pembiayaan M2 dalam pembangunannya itu terbesar di antara semua bank sentral.
Orang bilang kalau gitu Cina akan bubble. Tidak, karena Cina selalu membuat driver M2-nya adalah M1-nya. Nah kalau kita telaah lagi, ya karena tadi devisa mereka disiplin, eksportirnya harus di perbankan Cina. Ini yang tidak terjadi di kita. Cuman kan Cina juga akan kendala ketika industrinya mati, ya akan kayak kita 98 nanti. Nah artinya Mas Awalil, kenapa cadangan devisa kita lemah? Kita pada akhirnya menjadi friendly terhadap yang namanya spekulasi di pasar keuangan. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir ini. Jadi sebetulnya di 2016 yield kita tuh terendah, yield Sun kita 9,84%. Harganya terendah, harganya terendah, harganya 91. Kalau 9 itu 91. Jadi harga 91, yieldnya menjadi 9,84. Hampir 10 ya. Tapi kan kupon kita udah tinggi Mas Awalil. Kupon kita rata-rata di 6%-an. Yang terjadi adalah BI pada waktu itu tidak mau rupiahnya tuh yang tadi dikatakan Mas Wija. Kalau begitu the Fed-nya itu kembali lagi ngucurin lagi likuiditas di rupiahnya, kan rupiah akan menguat tajam. Lira juga menguat tajam, pesonya Brasil juga menguat tajam. Nah, Dewan Gubernur BI di 2016 menetapkan mereka nyetop di 14.800 dari pelemahan yang tadinya 15.800. Waktu itu Gubernur BI-nya masih Agus Marto kalau saya nggak salah. Jadi Pak Agus Marto mengatakan dia kan dibully juga waktu itu, dibully oleh banyak orang. BI main duit nih, main falas karena harusnya rupiah menguat sama BI malah dibiarin. Itu dijawab oleh Dewan Gubernur pada waktu itu bahwa BI menjaga volatilitas, bukan nilai tukar. Ini kembali lagi yang saya bilang tadi ini. Cuman masyarakat tetap tidak paham yang dimaksud BI gitu. Jadi cara menjelaskan. Cara menjelaskan. Jadi BI bilang kami tuh menjaga volatilitas. Kalau dia terlalu turun ke bawah, nanti volatilitasnya terlalu tinggi. Nah, kami jaga supaya volatilitasnya itu tidak terlalu tinggi. Itu penjelasannya. Nah, apa yang terjadi kemarin misalnya di Oktober? Tahu-tahu rupiah sudah 16.400, langsung ke 15.100. Kalau refer kepada BI waktu di 2016 Mas Awalil, dia tidak akan lakukan itu. Dia bahkan nahan. Karena dia tidak menginginkan volatility yang naik. Tapi BI menurut saya ya, saya nggak tahu juga, ini duga-duga. Karena kita nggak ikut rapat. Mungkin BI mendapatkan tekanan luar biasa dari, kan orang selalu mengatakan BI semakin tidak independen. BI mungkin mendapatkan tekanan luar biasa karena pada waktu itu juga baru pemilu, baru segala macam, bahwa kalau menguatnya sampai 15.100 seolah-olah menjadi gorengan pencitraan kan. Bahwa dukungan terhadap pemerintahan baru besar. BI lepaskan 15.100 dan gak cukup berapa lama dia balik lagi kan ke 16.000. Jadi sebetulnya menurut saya ada inkonsistensi BI kalau dibandingkan 2016 dibandingkan dengan 2024. Nah, angka ini menjadi stop di Februari balik ke 16.400 di angka yang sebelumnya diturunkan. Nah, Mas Awalil, tadi Mas Wija, Prof. Telisa udah bilang, devisa kita sebagian besar dari hutang. Nah, angka terbesar itu sekarang intinya adalah dari SBN. BI sekarang menyerap yang namanya SBN dari bank. Itu besar sejak 2023. Sebetulnya apa yang BI inginkan? BI menginginkan yang namanya surat berharga negara tidak turun harganya. Karena kalau ada kepentingan likuiditas, yieldnya turun, maka akan turun. Maka kalau ininya turun, akan yang terdampak pertama, laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, laporan keuangan perbankan terkait dengan PAR. Nah, disadari atau tidak, karena tanpa komunikasi. Tapi kalau kita lihat datanya saat ini, bank itu sudah menurunkan kepemilikan SBN-nya, Sun-nya. BI naik. Artinya barang yang bank lepaskan di 2023 diambil BI. Kalau ini tidak menyebabkan munculnya lagi instrumen hutang dalam bentuk kayak SBI dulu, ini mungkin sehat-sehat saja. Artinya bank memang tidak ada kendala likuiditas di bank. Dia betul-betul jual saja surat hutang negara itu, keuntungan. Nah, dapat keuntungan itu mungkin dipakai kredit. Tapi kan ternyata terjadi konversi bahwa bank kemudian mengambil SRPI. Artinya peningkatan aset SBN di devisa
diikuti oleh peningkatan kewajiban. Di BI ini juga diikuti oleh kenaikan biaya moneter. Nah, ini yang bisa menjelaskan kenapa meskipun US dollar indeksnya melemah, rupiah nggak bisa menguat karena ini tadi. Bahwa dalam posisi BI menyerap SBN, SBN-nya di BI, tapi BI juga kemudian menggantinya dengan instrumen menjadi hutangnya BI, likuiditas. Nah, ini yang dibaca pasar, Mas Awalil. Yang dibaca pasar itu kan gini, Mas Awalil. Nah, kita kan harus bicara terbuka juga. Sekarang surat utang negara kita, SBN, di tengah gejolak begini hebatnya, yield-nya kan boleh dibilang anteng di 7%. Harganya anteng di 97-98. Tapi Mas Awalil, kalau misalnya yang dikatakan Mas Wija tadi shock-nya bagus, di depan tuh gak ada jurang, mungkin kita selamat. Tapi kalau ada jurang, patah dia. Showbreaker-nya gak cukup kuat. Kenapa? Kita bayangin Mas Awalil, dulu 96, di 15.800, harga Sun-nya ke 90. Jadi 90 harga Sun, rupiahnya di 15.800. Sekarang di 98, rupiahnya ada di 16.800. Kalau BI tidak kuat menahan likuiditas cadangan devisanya yang pada akhirnya melepaskan SBN-nya, maka SBN kan akan turun kan? Rupiahnya akan loncat. Jadi ini yang jadi menurut saya dibaca oleh pasar, yang coba pemerintah selalu katakan kita masa depan kita cerah, Indonesia nggak ada masalah. Nah, apa yang dibaca pasar sebetulnya terkait dengan fiskal kita sendiri, karena fiskal kita dalam posisi ada hutang jatuh tempo. Jadi pasar melihat pada akhirnya bank sentral kita akan terkendala melepaskan juga SBN-nya dalam rangka untuk menyelesaikan yang jatuh tempo. Nah itu sih. Jadi yang harus kita cermati sekarang, mudah-mudahan ke depan nggak ada jurang. Kan dia mau menghidupkan yang domestik NDF-nya. Nah, cuman kan ini terkait DHE sebenarnya Prof. Terisa. Ya karena domestik NDF itu saya lihat nilainya nggak terlalu signifikan. Jadi kebanyakan eksportir kita, kenapa uangnya nggak mau ke sini? Karena di kita tuh uang sekolahan buat uang itu terbatas instrumennya. Jadi kalau misalnya dia itu simpan di asing, kastedian asing dalam bentuk US dollar, nah dia ini juga akan punya cash flow di samping cash flow margin dari ekspornya, juga cash flow dari sisi timing different pengelolaan uang. Karena ngambilnya nggak sekaligus. Nah, jadi yang ini kan bisnisnya global custodian, Mas Awalil. Nah, yang dikatakan oleh Prof. Terisa tadi, BI itu sekarang mau menghidupkan lah ada yang namanya clearing agent yang seperti di provide di luar untuk melakukan arbitrase. Ini berarti berpasangan dengan apa keputusan DHE dong. Jadi BI ibaratnya dengan kata lain, ya udah Anda tetap pengen ada timing difference dalam pengelolaan parasnya, tapi custodiannya tetap di sini, jangan di luar. BI mau membuatlah namanya clearing agent mikro. Jadi ibaratnya yang biasanya di provide. Nah, ini sebenarnya sangat erat kaitannya Mas Awalil dengan permintaan Amerika Serikat terhadap GPN, Gateway Pembayaran Nasional, dan QRIS. Sebenarnya isunya lebih ke sini. Ini kan bisnisnya sistem pembayaran. Jadi sebetulnya kan bank itu kan ada pendapatan kredit, ada pendapatan pengelolaan treasury, ada pendapatan pengelolaan sistem pembayaran. Ada fee-nya ya. Nah, ada fee-nya. Bank sentralnya pun sama. Bank sentralnya pun sama kan ada. Dan itu otoritasnya BI bukan OJK ya kalau QRIS ya. Jadi kan kalau sekarang itu yang terjadi dengan global custodian ini, sebetulnya sih bukan hanya persoalan visa dan masternya. Karena kalau BI ini sebenarnya mau menyerang ke sini. Karena sekarang kan BI kan punya QRIS, punya GPN, Prioknya Visa, Master CS, Visa dan Master gitu. Dan ternyata mungkin setelah dihitung-hitung, ternyata transaksi uang beredar konsumsi di domestik jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan konsumsi keluar. Jadi kelihatannya menurut saya Visa dan Master
Ngincer. memang hilang fee-nya banyak Hilang. dengan adanya Dengan GPN. iya. Apalagi sekarang BI membuatin juga micropayment untuk DHE. Jadi sebenarnya harus kita baca. Ya, jadi orang naruh di HE tapi lebih luas. Jadi sebetulnya Amerika Serikat itu isu non tarifnya, Iya, kamu boleh ngapain aja, tapi payment gateway tetap di Amerika ya, gitulah, kurang lebih begitulah, kurang lebih kan begitulah. Vietnam Dong itu ketika kita ada di angka 13.000, dia udah di 19.000 Mas Awalil. Ya, jadi kita itu kan pertama kali kena pelemahan rupiah ini yang hari ini sampai hari ini. Itu karena tapering off dari quantitative easing the Fed tahun 2011. Jadi dia itu dari sekitar 10 ribuan sekian sampai ke 13 ribuan. Ya. Jadi keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru. Nah, kenapa tapering off ini sangat berpengaruh? Jadi sebetulnya uang beredar di M2 kita, drivernya itu bukan M1 seperti aku gambarkan di Cina. Drivernya itu sebetulnya volatilitas ataupun nilai transaksi pasar utang sekunder surat utang pemerintah, SUN. Jadi artinya asing pada waktu itu membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, surat utang komersil sejak 2008, dan dia menggunakan surat utang ini menjadi underlying untuk mendapatkan keuntungan transaksi falas. Sebelum kita punya instrumen surat berharga negara di pasar komersil, itu mereka pakainya saham, Mas Awalil. Jadi kalau transaksi asing di saham, itu erat kaitannya dengan perubahan keseimbangan baru rupiah. Nah, tapi sejak 2008, sejak pemerintah menjual surat berharga negara komersil, dia sudah mengganti perubahan fiskal kita yang dramatis itu sudah terjadi di 2008. Dan kemudian kita masuk G20 karena GDP-nya juga naik. GDP ini naik juga karena M2. M2-nya didrive karena penerbitan surat berharga negara. Nah, tadi Mas Awalil mengatakan kita fokus terhadap persoalan membandingkan diri kita dengan Vietnam. Vietnam kurang lebih sama. Ya, kalau kita lihat dari postur M2-nya. Jadi M2-nya itu sangat terkait dengan munculnya uang masuk portofolio dari neraca pembayaran. Portofolio masuk ke surat utang pemerintah Vietnam, masuk ke surat utang pemerintah kita. Tapi kalau kita lihat hari ini, apa yang membedakan? Belanjanya, Mas Awalil. Jadi belanjanya. Jadi surat utang itu plus penerimaan negara pajak itu kan pada akhirnya dipakai oleh belanja fiskal. Nah, Vietnam itu dia memperbaikilah. Nah, gini Mas Awalil. Ini menurut pemahaman saya. Pemahaman saya dalam hal saya melihat Cina dan juga melihat Vietnam. Cina dengan Vietnam itu selalu tidak pernah bicara industrialisasi. Dia selalu awalnya itu memperbaiki perekonomian desa. Dalam hal ini pertanian. Nah, ketika pertaniannya mereka berhasil transformasi, jadi gini, orang selalu bertanya, bahwa Cina itu industri, yang buat dia maju industri. Tapi orang tidak pernah menghitung secara cermat. GDP Cina, kalau kita hitung on-farm-nya, on-farm itu hasil pertaniannya, kita hitung juga hilirisasi pertanian dia, macam-macam kan. Ada obat kuat segala kalau di Cina. Kan? Terkait dengan jadi artinya kan ada obat kuat herbal segala gitu ya. Nah, jadi terkait dengan hilirisasi ini, dan terkait dengan jasa pertanian. Cina itu selalu memaintain di angka 15-25% dari GDP. Total GDP. Pertanian dalam arti luas ya. Dalam arti luas, jangan kita menganggap pertanian itu hanya pertanian sawah. Kita kan selalu mengartikan gitu. Dia selalu mempertahankan ini, ya. Nah, kalau kita lihat Mas Awalil, jadi dia membangun budaya industri itu sebetulnya dari budaya agraris. Jadi gini loh, gampangnya gini, dia melakukan reformasi dulu struktural terhadap pertaniannya di desa. Ketika ininya sudah efisien, ternyata yang namanya pertanian pangan itu kita harus memasukkan unsur teknologi, mekanisasi. Orang ini dilariin kemana? Dilariin ke hilirisasi pertanian. Entah itu membuat produk untuk energi lah, biofuel dan sebagainya, ya. Entah itu dia juga ke jasa pertanian.
ya kan? Digeser nih, ditransformasi. Di sini namanya industrialisasi pertanian, hilirisasi pertanian. Nah, setelah budaya ini makin kuat, barulah dia masuk ke kota. Jadi ada yang khas Asia sebetulnya dilakukan oleh Cina dan Vietnam, kampung ketemu kota. Jadi dari kampung dulu, baru dia ke kota. Nah, kita terutama setelah reformasi ini, terbalik. Kita industrialisasi dibicarakan di ruang seminar. Dan yang dibicarakan soal perkotaan tanpa pernah kita membenahi pertanian kita. Sementara masyarakat kita budayanya agraris. Diajak lompat ke sini. Makanya menurut saya kita tidak pernah ada natural transformasi. Karena kita memaksakan masyarakat agraris berpikir industrialisasi. Nah, yang muncul akhirnya apa? Makelar. Makanya gampangnya SDA dapat konsesi dari negara karena tidak dibentuk dari kampung ketemu kota, itu bedanya. Nah, kita lihat Vietnam deh, Mas Walil. Sekarang kita banyak nih heboh nih di Jakarta, walaupun katanya mitra taksi yang lagi ramai ini juga ternyata bapak itu juga katanya di sini. Tapi saya ingin menyoroti bahwa orang ramai-ramai mengatakan Vietnam sekarang sudah punya mobil listrik, bahkan udah merambah ke Indonesia, dia bisa mengalahkan si biru. Si hijau mengalahkan si biru. Tapi orang lupa loh, bahwa Vietnam sampai ke sana setelah mereka membenahi yang namanya sektor pertanian, baru dia masuk ke mobil listrik. Kita tidak membenahi sektor pertanian, bicaranya IKN lagi malah. Jadi artinya bicaranya IKN, bicaranya kemudian terkait dengan hal-hal industri yang tidak ada kaitan sama sini. Nah, dalam kaitan independensi bank sentral, kalau kita melihat bank sentral misalnya, tapi ini bukan hanya kesalahan BI, Mas Walil. Iya, kita harus garis bawahi dulu. Ini juga ada terkait dengan, mohon maaf nih, kualitas parlemen kita. Jadi Mas Walil, kalau yang namanya budget office, badan anggaran, kayak di Amerika Serikat, kalau kita putar YouTube-nya, ada dia berdebat dengan Chairman the Fed. Ada ya berdebat dengan Menteri Keuangan. Mereka debat ya seperti tadi yang Prof. Talisa. Ada juga pengimbangnya gitu. Kalau misalnya Chairman the Fed juga ngomong modeling, anggota parlemennya juga ada yang jago modeling gitu. Jadi artinya bahwa terjadi sebuah dialektika di ruang yang seharusnya dalam perumusan kebijakan. Dan diikuti oleh publik. Diikuti oleh publik. Misalnya contohnya saja, ketika Ben Bernanke mengusulkan mau melakukan quantitative easing. Dia diserang kan oleh parlemen bahwa sebetulnya kalau The Fed menyerat surat utang pemerintah Amerika Serikat, memangnya nanti surat utang itu dipakai apa? Dijawab oleh Bernanke bahwa surat utang yang akan diterbitkan oleh pemerintah akan mengurangi klaim dana pengangguran. Kalau klaim dana penganggurannya berkurang, maka mandat kami untuk menjaga pengangguran juga terpenuhi. Kan itu jelas narasinya, Mas Walil. Narasinya itu jelas gitu. Jadi misalnya saja BI ketika disuruh menyerap surat utang pemerintah ketika COVID, pernahkah kita mendengar badan anggaran kita bertanya ke gubernur BI, sebetulnya yang diserap ini untuk apa? Saya juga ingin kita lebih menukik lagi. Pernahkah badan anggaran menanyakan kepada gubernur BI, apa pendapat saudara ketika surat utang negara ini bertambah, Anda bertambah penyerapan, tapi kemudian belanjanya ke IKN? Nggak pernah ditanya. Seolah-olah di ruang senyap, IKN ini adalah kebutuhan strategik yang tidak perlu kita perdebatkan. Bahkan kalau kita yang kritikus memperdebatkan, seolah-olah kita tidak cinta tanah air, kan seolah-olah begitu. Padahal menurut saya, kalau bicara negara seotoriter Cina dan seotoriter Vietnam, yang disebut cinta tanah air itu ternyata memperbaiki kelas bawahnya, petaninya. Kan harusnya itu juga kita pertanyakan secara ideologis. Apakah IKN ada kaitannya dengan kita menguatkan sektor struktur perekonomian kita? Nah, jadi Mas Walil, apa yang terjadi hari ini ibaratnya bubur, nasi udah jadi bubur. Bahwa kualitas belanjanya buruk, yang kata Mas Wija tadi, operating cash flow kita udah kena. Primary, bahkan tadi Mas Wija melihatnya primary balance dari sudut pandang transaksi berjalan. Tapi kan kita juga harus lihat Mas Walil,
defisit primer kita juga turun meskipun masih surplus di APBN. APBN Iya, ya. keseimbangan. Sekarang yang pasar baca, tadi Mas Wijan udah dengan baik sekali menunjukkan ternyata operating cash flow dari sudut pandang rasa pembayaran pun kita sudah defisit primer. Yang diumumkan terakhir, surplus kita tinggal 17 triliunan. Orang membaca hutang yang akan jatuh tempo 805 triliunan. Ya kan? Nah, saya sangat sepakat dengan Mas Wijan. Kalau tidak ada sinyal yang jelas bahwa memperbaiki belanja, Iya. ya kan, memperbaiki belanja dalam artian Memperbaiki itu tidak hanya memotong, ya toh? betul, kita penting ini. Kita tentu bisa berdebat. Loh, masa kita memprioritaskan bayar utang? Itu kenyataan. Karena kalau kita paksakan tetap dengan yang meriah begini, gitu, dengan apapun narasinya ya, ada operasi merah putih, ada makan bergizi gratis, dan ternyata pas dalam waktu berjalan kita mengalami apa yang dialami Meksiko tahun 80, kita akan jauh lebih sulit mengatasi keadaan ini. Jadi maksud saya, ini kan memang nasi sudah jadi bubur. Gimana caranya bubur ini enak kita makan? Jadi kalau kalau kita menyalahkan, mungkin kesalahan udah mulai dari pemerintahan sejak era reformasi awal ya, belanja yang buruk. Tapi kan pemerintahan ini kan harus mampu juga mengatakan, saya mendapatkan warisan, nasi sudah jadi bubur, saya harus mengelola ini. Maka saya dalam jangka pendek, saya konsentrasi dulu deh, agar kita tidak mendapatkan kejatuhan investment grade misalnya. Sehingga yang namanya program-program janji-janji saya ini segala macam akan saya laksanakan nanti, tapi dalam waktu dekat saya akan lakukan ini. Karena gini Mas Awalil, kita bukan Amerika. Tadi Mas Wija dengan bagus juga udah ngomong sebetulnya, dan ini menarik untuk ditanggapi. Jadi Mas Wija bilang ketika Trump sebelum mengumumkan harga surat utang Amerika Serikat naik, dan kalau kita lihat datanya, The Fed itu menjual. Artinya kalau dari sudut pandang itu, The Fed menjual di harga terbaik. Jadi kalau sekarang kita lihat berapa yang ada di neraca The Fed terkait dengan US Treasury, itu sebenarnya sejak November turun banyak. Dia jual. Nah terus kemudian kita lihat dari sisi lain, begitu harganya jatuh ke bawah, Trump kemudian mereverse gitu. Tapi kita perlu lihat, Senin Trump bilang, saya nggak jadi deh mecat Powell, Gubernur Bank Sentral. Orang bilang ini yang mengakibatkan sentimen positif sehingga harga Dow Jones pulih lagi dan sebagainya. Tapi Mas Awalil, di hari yang sama Menteri Keuangan Amerika Serikat mengumumkan bahwa intinya apa coba? Pemerintah Amerika Serikat akan melakukan buyback terhadap hutang jatuh tempo. Harganya sudah. Jadi Mas Wija, Trump itu di satu sisi dia menjatuhkan harga surat utang jatuh tempo yang mestinya bayar 100, didiskon sekarang. Jadi betul kata Mas Wija, dia memang menyelamatkan fiskal Amerika dengan segala cara. Nah kalau kita kan tidak semewah itu Mas Awalil. Jadi kita mau tidak mau ya memang memotong belanja. Pemimpin itu dia harus memiliki kemampuan mendengar lebih baik dari kemampuan berbicara. Kalau kita pengamat, kita kemampuan berbicara lebih tinggi dari mendengar, ya wajar aja. Karena kita bukan policy maker. Apa yang kita ucapkan pun ya paling akan menambah wawasan bagi orang yang mendengar, akan juga didengar oleh para pemimpin. Jadi saya ingin menggarisbawahi misalnya sebagai bangsa, kita sudah lama mempertanyakan sebetulnya ideologi pembangunan kita apa. Sebagai bangsa, kita juga mulai mempertanyakan filosofi komunikasi politik kita ini sebenarnya apa. Mohon maaf ya, dalam 10 tahun terakhir ini kita melihat bahwa seolah-olah komunikasi itu adalah kebohongan yang diulang berulang-ulang pun akan jadi kebenaran. Jadi komunikasi diartikan sempit bagaimana kita memenangkan pertarungan isu dalam arti frekuensi di ruang publik. Nah ini berbahaya betul Mas Awalil menurut saya. Sehingga akhirnya orang yang punya kemampuan teknokratis pun lambat laun akan menjadi orang pragmatis. Padahal orang teknokratis dibutuhkan dia menjadi teknokratis. Jadi sama aja dengan orang mengatakan
kita membicarakan membangun industri. Orang tanya mungkin, emang si itu udah bangun industri apa? Ya beda. Kita memang berdasarkan kemampuan kita menganalisa ilmu teknokrasinya begini. Kita bukan industrialis. Jadi tapi sekarang coba lihat Mas Awalil, orang dibentur-benturkan. Ketika seorang teknokrasi mengatakan bahwa ini harusnya begini loh, governance-nya begini yang Mas Wija sampaikan tadi, segala macam, nanti dibenturkan. Pengamat lebih bagus, emang gampang. Tapi kalau main bola jelek. Ini menurut saya seolah-olah bercanda, tapi ini sebetulnya membangun bangsa ini menjadi bangsa yang semakin tidak punya filosofi kebijakan. Kebijakan itu filosofinya teknokratis. Coba Mas Awalil, sekarang orang juga misalnya banyak menyoroti. Karena ada trauma terhadap yang dulu banyak turun ke bawah ternyata hasilnya nggak memuaskan. Misalnya saja gitu, sekarang yang terjadi di Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dia banyak turun ke bawah. Orang banyak juga yang nyinyir. Ya kan? Orang banyak juga yang nyinyir mengatakan bahwa wah ini jangan-jangan kayak Jokowi lagi dulu gitu. Ini artinya Mas Awalil, tanpa kita sadari ya, bahwa komunikasi kita tuh sudah sangat lemah. Dan kemudian yang ingin saya katakan adalah itu profesor, ini juga kita. Itu profesor ya kan nggak pernah kerja. Kita ini kerja aja. Wah menurut saya bahaya itu. Jadi terlepas yang tadi secara teknokratisnya sudah diutarakan oleh Mas Wija dengan bagus, saya ingin menggugah pemimpin bahwa teknokratis itu sangat diperlukan. Bahwa kita harus melakukan kemampuan kita mengkoreksi diri juga lebih baik, itu harus kemampuan. Nah mungkin saya ingin mengatakan gini Mas Awalil, kita kalau lagi puasa, karena lagi bulan puasa, kita bisa tuh mengatur nafsu kita. Tapi begitu udah Syawal, wah kita menjadi orang yang tidak bisa mengatur nafsu lagi gitu ya. Nah saya ingin mengingatkan gini, karena ini ada kecenderungan juga Mas Awalil, ini ada kecenderungan terjadi turn around. Jadi ada kecenderungan nih Trump nih setelah dia berhasil mengambil berbagai macam uang dari volatilitas. Sudah sesuai rencananya. Sesuai rencana. Ini ada kemungkinan nih akan turn around, balik lagi dan kemungkinan akan terjadi lagi uang beredar pulih lagi lah, termasuk kepada global. Saya ingin mengingatkan ketika uang global ini kembali pulih besok, pemerintah harus menyadari bahwa di masa lalu ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan revisi kebijakan, kita tetap tidak melakukannya. Jadi saya ingin mengatakan, Mas Awalil, kalau kita lagi puasa aja kita tidak bisa menekan hawa nafsu, saya khawatirnya begitu besok Syawalan pun kita malah lebih ugal-ugalan. Jadi sinyal pertama yang harus diberikan oleh pemerintah adalah pemerintah melakukan koreksi. Membicarakan apa adanya. Misalnya saja, ini contoh paling sepele aja deh. Jangan itu seminar di mana, diikuti oleh semua menteri. Tadi Prof. Talisa udah dengan bagus gitu. Padahal yang namanya orang mensuplai snack untuk rapat itu UKM. Itu saja menurut saya seolah-olah populis untuk menghantam birokrat. Tapi pada saatnya pemerintah juga sebenarnya menghukum UKM yang menjadi rekanan membuat itu. Artinya menurut saya kebijakan itu tidak disusun berdasarkan teknokratis. Harus dihitung dong. Seperti yang dikatakan oleh Mas Wija kan, kalau kita ingin menghukum birokrat ya hukum birokratnya, tidak perlu juga berdampak kepada UMKM-nya. Jadi saya ingin mempertegas saja yang dikatakan Mas Wija itu sudah betul. Pemerintah harus menggalakan teknokratis. Bank Indonesia itu memang menjadi orang yang berperan menjadi analis dalam kebijakan negara, bank sentral dimanapun. Jadilah independen dalam analisa. Dan terutama yang ingin saya sampaikan di sini Mas Awalil, saya ingin menyitir apa yang dikatakan oleh Wamen Perumahan, Fahri Hamzah. Menurut Fahri Hamzah, program unggulan Pak Prabowo itu bukan makan bergizi gratis, tapi perumahan. Nah dalam beberapa hari ini kita udah mulai lihat orang bergaji 12 juta akan diberikan subsidi. Subsidi itu ada subsidi bunga dan sebagainya. Mohon maaf nih, saya rasa Gubernur Bank Indonesia harus mengatakan pendapatnya secara independen. Karena setahu saya
kredit perumahan berbunga rendah untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah selalu dimulai ketika suku bunga bank sentral rendah. Saya ingin bertanya melalui channel Mas Awalil ini, apakah Gubernur BI Pak Peri setuju bahwa saat ini adalah era Saat bunga yang rendah? tepat. Iya, iya. Saat yang tepat juga kita untuk memberikan yang namanya subsidi bunga Iya. pada saat bunganya tinggi. Tinggi. Jadi saya rasa itu saja Mas Awalil. Karena yang paling pendek, jangan sampai karena gairah berlebihan malah membunuh kita. Iya. Jadi saya khawatir bahwa begitu itu di launching, malah itu yang memicu kita krisis. Jangan sampai terjadi.